kita mulai serius nih. Yang tadi masih main-main wordplay, tapi wordplay itu digging up the deeper meaning, ya. Jadi bukan untuk menambah-nambahkan firman. Digging up the deeper meaning dalam wawasan Ibrani. Ya. Bagaimana konsep akhir zaman yang Alkitabiah? Konsep akhir zaman yang Alkitabiah itu adalah tetapi pada saat atau hari tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak. Anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Jadi tentang akhir zaman. Apakah COVID-19 ini akhir zaman? Alkitab mengatakan tidak seorang pun yang tahu. Mungkin akhir zaman. Ya. Tapi malaikat pun juga tidak tahu. Ya, malaikat yang lebih berkuasa dari kita, mereka tidak tahu. Anak pun tidak. Wow. Jadi Yesus nggak maha tahu dong. Cuma Bapa yang maha tahu. Apa arti ayat ini? Ada yang mau sharing pemahaman ayat ini? Silakan. Kok dibilang anak tidak tahu? Wah, Yesus tidak maha tahu dong. Wah, betul nih. Yesus cuma manusia nih. Dia tidak maha tahu. Apa itu tertuju kepada kerajaan? Kan pernah kan murid-murid berkata bahwa segala sesuatu ketika murid-murid bertanya kepada Tuhan bahwa bisakah Tuhan memulihkan kerajaan, apakah itu tertuju kepada kerajaan Israel? Oke. Boleh, Kalau Bu, kerajaan saya bicara. Israel kan ini kecil, ya. Tapi ini kan saya pikir lebih itu global. karena Silakan. Dari sisi kemanusiaan Yesus yang mewakili manusia, ya bukan keilahiannya. Keilahiannya dia tahu, ketuhanannya, tapi kemanusiaannya dia tidak tahu, mewakili bahwa manusia itu tidak tahu. Ya. Jadi dia menjadi teladan, kan? Jadi silakan. contoh. Ada satu lagi yang punya pendapat lain. Silakan. Saya menurut saya gini, Bu Rita. Dia tidak bilang bahwa aku tidak tahu. Yesus tidak bilang aku tidak tahu. Dia nggak ngomong begitu. Tapi dia mengatakan anak tidak tahu. Status dari anak yang disebut itu anak itu adalah apa ya? Firman yang jadi manusia itu dalam enkarnenya dia sekarang ini. Yes. Itulah. Baik. Dia tidak tahu. Ya, bukan Pak aku. Siapa ini? Maaf. Oon. Pak On, ya. Oke. Jadi inilah yang benar. Jadi Tuhan Yesus tidak bicara aku tidak tahu. Tetapi dia bicara anak tidak tahu. Jadi ketika orang-orang mulai mencari-cari tahu kapan itu akhir zaman, Yesus saja bilang anak tidak tahu. Kenapa? Karena memang manusia tidak boleh tahu. Yang tahu hanya otoritas Bapa saja. Ya. Nah, tetapi bagaimanapun orang itu masih cari-cari kapan sih akhir zaman. Nah, terjadilah satu nubuat yang dilontarkan oleh orang-orang yang dinabikan, ya, atau orang-orang yang mengaku sebagai nabi, ya, yang nubuatnya itu meleset, ya, dari orang-orang yang dipercaya itu. Ya. Nah, tapi herannya orang-orang yang nubuatnya meleset ini masih tetap pede aja gitu. Kalau memang itu nubuat dari Tuhan, masa meleset gitu kan? Nah, nubuat tentang akhir zaman itu bukan barang baru. Ya. Yang paling kita mulai dari satu nubuat yang terjadi pada abad 18, ya, atau abad 19 awal. Misalnya, seorang teolog Amerika namanya William Miller. Dia adalah tokoh dari aliran Adventis. Dia menubuatkan bahwa akhir zaman itu terjadi pada tahun 1843. Nah, dia melihat waktu itu terjadi perang saudara di Amerika sana, sehingga dia menghubungkan kesengsaraan, kesulitan yang ada di Amerika sana, ya, ada derap
langkah dari kuda-kuda. Nah, itu. Terus kemudian dia mengartikan hari itu adalah akhir zaman. Tapi meleset gitu. Nah, nubuatnya yang meleset ini kemudian diteruskan oleh muridnya yang namanya Ellen Goldwhite. Itu juga adalah tokoh dari Adventist dari Amerika, teolog Amerika. Itu kemudian direvisi. Bukan tahun 1843. Tapi tahun 1844 menurut seorang perempuan yang dinabikan ya dari aliran Adventis ini. Terjadi nggak? Buktinya kita masih hidup tahun 2020 ya. Nah, meleset. Nah, lagi yang lain nih, ya, tokoh yang lain dia adalah Charles Taze Russell ya. Atau juga ini muridnya Joseph Franklin Rutherford. Nah, ini dua orang ini adalah tokoh dari saksi-saksi Yehova. Nah, dia juga bernubuat bahwa akhir zaman terjadi pada tahun 1914. Nah, itu kira-kira terjadinya apa itu? Mungkin Perang Dunia Pertama ya. Nah, dia melihat tanda-tanda zaman, wah ini mau akhir zaman nih. Apa yang terjadi? Meleset terjadi? Meleset juga. Gitu. Tapi tetap aja orang-orang ini dinabikan. Nah, kemudian tahun 1972 direvisi, tahun 1982 teolog Amerika lagi nih. Nah, jadi yang aneh-aneh itu memang datang dari sana. Seorang yang bernama David Brandberg, itu dia adalah pemimpin dari satu sekte, Children of God. Dia meramalkan tahun 72, itu ada akhir zaman. Karena waktu itu ada kedatangan komet Kahutek. Ya, dia melihat tanda-tanda itu sebagai akhir zaman. Terjadi apa enggak? Enggak terjadi, malah kira-kira tahun 80-90-an itu sekte ini masih rame gitu ya. Tetap aja masih ada pengikutnya walaupun nubuatnya meleset gitu kan. Kalau nabi dari Tuhan masuk nubuatnya meleset gitu kan. Nah, ini ada juga teolog yang juga sering yang juga dinabikan, sering diundang di Indonesia zamannya boomingnya aliran karismatik ya. Kira-kira tahun 80-an, awal-awal 90 kan boomingnya aliran-aliran karismatik itu. Jeff Hammond, itu dia menubuatkan bahwa akhir zaman terjadi pada 1988. Nah, tahun 90-an ini orang ini masih sering diundang di Indonesia, padahal nubuatnya sudah meleset. Nah, gimana sih orang Indonesia ya? Nubuatnya udah meleset, masih diundang terus ke Indonesia. Dinabikan lagi ya. Terus satu lagi, tokoh yang lain dari Korea. Nah, kalau dari Amerika banyak, nih ada Korea. David Yonggi Cho, tahun 1992. Nah, dan 998 ini juga dia menubuatkan ada kedatangan Yesus. Terjadi apa enggak? Meleset juga. Jadi jangan main-main soal akhir zaman. Kalau meleset kan malu, tapi mereka nggak malu tuh ya. Terus ada juga buku-buku dari Samuel Doktorian. Nah, juga dipopulerkan oleh pendeta dari Indonesia, misalnya Peter Condro, dengan bumbu-bumbu, ada lembu emas ditemukan sehingga Bait Allah itu akan segera dibangun di Yerusalem. Bait Allah nih sekarang sudah tahun 2020 belum ada tanda-tanda Bait Allah dibangun, bukan? Nah, dari tulisan menurut konon katanya suatu penglihatan yang didapatkan dari Pulau Patmos. Nah, kita pasti kalau Anda seumur saya pasti pernah mengalami ini kan. Berita-berita heboh dari tulisan-tulisan dari Samuel Doktorian. Kemudian ada juga teolog Eropa lagi, ya.
dia seorang teolog Eropa yang mengaku sebagai seorang Yahudi, keturunan Yahudi. Dia menubuatkan bahwa akhir zaman itu tahun 2000, ya. Karena ada isu yang besar, ya, millennium bug, ya, Y2K. Nah, itu dia menghubungkannya dengan akhir zaman. Meleset juga, ya, tapi masih pede juga, ya. Sekarang sudah 20 tahun berlalu, nubuat itu tidak terjadi sampai hari ini. Ya. Nah, kalau ini yang lokal. Pendeta Mangabin Sebuah tahun 2003 menubuatkan ada akhir zaman. Dan orang ini muncul lagi di Papua baru-baru ini. Ya, apakah nubuatnya terjadi? Ya, kita tunggu saja. Yang 2003 sudah nggak terjadi. Nah, kita tunggu lagi apakah beliau akan bernubuat selanjutnya. Nah, ini balik lagi teolog dari teolog kacau dari Korea, sama kacaunya nih. Mrs. Chu Thomas. Nah, dia merasa mendapatkan suatu penglihatan melihat surga, tapi dia melihat surga dalam mindset orang dunia, melihat berlian. Nah, ini kan ibu-ibu kan suka diamond, jadi dia melihat berlian, jadi seolah-olah itu sesuatu yang bagaimana. Dan nubuatnya juga meleset tahun 2007. Masih ada Michael Drosnin dengan bukunya. Kalau Anda seumuran dengan saya, mungkin Anda sudah beli bukunya. Dan waktu itu dihebohkan dengan bukunya yang berjudul The Bible Code. Nah, kalau Anda lihat The Bible Code, itu kan memformulasi, ya, tulisan-tulisan Musa itu dalam suatu matriks, ya. Nah, tapi itu kan susah, ya. Matriksnya dari kanan ke kiri berapa kata? Betulkah Musa dulu menulis misalnya 200 huruf dalam satu baris? Atau mungkin 201, atau mungkin 210. Nah, itu kan nggak bisa ditentukan, karena yang kita punya hari ini adalah salinan-salinan. Dan ketika dia menentukan matriks itu kan otak-atik gatuk aja, ya. Mau cari apa nih, gitu. Nah, lalu juga tulisan yang kita terima itu mengandung matres leksionis. Apakah Musa dahulu itu menulis dengan matres leksionis? Nah, Bible Code ini mengandung banyak sekali kesalahan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan apakah betul seperti yang diajukan. Ya. Matriks dari yang diajukan itu betul apa enggak? Karena kadang-kadang juga mengandung suatu matres leksionis yang terjadi ribuan tahun setelah Musa. Tidak dapat dipertanggungjawabkan. Otak-atik gatuk dari Michael Drosnin, tapi dia menjadi seorang yang cukup kaya gara-gara jualan buku yang tidak terjadi ini, ya, buku yang meleset ini. Ya. Lokal Indonesia ada lagi, ya, ada Tahta Suci Kerajaan Tuhan, ya, komunitas Iden yang masih eksis, ya. Yang saya tidak memahami ini, tapi Anda pasti tahu ini adalah suatu aliran yang berbeda. Ya. Dan satu lagi yang heboh, kita semua juga udah tahu gara-gara ada satu kalender dari suku Maya, ya, dari Amerika, itu melihat bahwa ternyata kalender ini berakhir pada tahun 2012. Ya. Wah, kalau berakhir pada 2012, artinya kiamat tahun 2012. Bahkan ada filmnya, ada buku orang-orang banyak menulis ini. Kalau Anda melihat karikatur dari ini, kan jadi lucu sekali. Ya. Karena memang kalendernya berakhir pada 2012, bukan berarti itu menjadi akhir zaman. Karena Mama Loren waktu itu juga berkata bahwa 2012 itu akan terjadi kiamat. Baik, ya. Sebelum kita masuk ke 666,
Ada yang bertanya? Atau ada yang menambahkan? Tanya, Bu. Boleh tanya, Bu? Saya bertanya, Bu. Pin. Pak Pimpin, silakan. Iya. Bicara tentang orientasi atau prediksi akhir zaman, apakah ini ada kaitannya dengan premis agama atau premis kehidupan? Bahwa dalam premis keagamaan dan kehidupan itu kan sebuah semangat untuk melihat sesuatu di balik kematian. Nah, sehingga pernah nggak ada sebuah telaah apakah para rohaniwan yang melakukan prediksi akhir zaman atau agresivitas melihat kapan akhir zaman tiba itu adalah bagian dari semangat itu. Sedangkan di sisi lain dalam kekristenan kan kita juga melihat sebenarnya ada sebuah semangat untuk hidup menurut seperti Kristus hidup. Sementara hal itu agak jarang disuarakan. Saya pribadi mengamati cukup berbondong-bondong orang membangun keimanannya kepada Kristus sebagai upaya untuk memastikan kehidupan sesudah kematiannya, atau termasuk juga bagian dari bagaimana kepastian ketika akhir zaman tiba. Mungkin itu tanggapan dan sekaligus pertanyaan saya, Bu Rita. Oke, baik. Ada satu pepatah yang mengatakan demikian. All the greatest religions speak of the soul's endurance beyond the end of life. Jadi, so what then does it mean to die? Ya. Seluruh agama di dunia itu bicara mengenai kehidupan setelah kematian. Jadi, apa artinya mati? Ya. Ini adalah pepatah. Tetapi ini adalah satu pepatah yang baik. Jadi, kalau memang ada kehidupan setelah kematian, ngapain takut mati? Ya. Nah, makanya Tuhan Yesus berkata pada Matius 8 ayat 22, dia berkata, "Ikutlah aku, biarlah orang mati menguburkan orang mati." Ya. Ikutlah aku sang pemilik kehidupan. Biar orang mati nguburin orang mati, ya. Mereka kan orang mati, jangan tidak mati biarlah mati. Karena aku pemilik kehidupan, maka ikutlah aku. Nah, bagaimana sikap kita terhadap kematian? Ya. Sikap kita terhadap kematian itu adalah satu langkah awal untuk masuk pada langit baru, bumi baru. Ya. Yang dimana Tuhan Yesus itu menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Ya. Dalam kehidupan yang kekal, Efesus 2 ayat 5. Jadi, walaupun semua agama bicara mengenai endurance of life, tetapi bagi kita mengikuti sang hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Jalan kebangkitan dan hidup. Ada kehidupan. Cuman Yesus yang dapat mengklaim dirinya adalah sang hidup. Ya. No problem. Ya. Hari ini ada COVID. Bahaya itu sewaktu-waktu bisa menimpa Anda, bisa menimpa saya. Ya. Hari ini saya bisa bertemu di Anda dengan online, tapi saya nggak tahu. Besok, seminggu lagi, kita tidak tahu. Tidak apa-apa. Kita menghadapi semua. Dan ini kiranya kita bisa menjadi survivor, bukan survivor dari tubuh saja, tapi survivor dari iman, seperti Ayub tadi. Ya. Baik, satu lagi, boleh? Ya Bu, saya ingin tanya ya, kalau mungkin saya salah dalam hal ini, setahu saya ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus berkata, mungkin di antara kamu akan melihatnya akhir zaman itu. Oh, ada murid yang tidak mati. Itu. Ya, sebenarnya itu saya cari dulu ayatnya ya. Matius 16 ayat 28.
Itu, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara engkau yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dan berkuasa. Wah, kalau ini kita artikan secara harfiah, ya, Tuhan Yesus itu bicara itu 2000 tahun yang lalu. Tapi dia tidak akan mati, ya, sampai nanti kerajaan Allah datang dan berkuasa. Apa artinya ini kira-kira? Sulit sekali ya. Jadi ayat ini hanya bisa dijawab dengan satu tafsiran. Ya. Misalnya penafsiran itu, ya, datangnya kerajaan Allah itu adalah terjadinya pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Karena kerajaan Allah itu ada di dalam dirimu, kata Yesus. Berarti kerajaan Allah itu terjadi di bumi. Jadi murid-murid yang tidak akan mati itu semuanya ada pada hari Pentakosta kecuali Yudas. Ada yang menafsirkannya seperti itu. Jadi bisa diartikan mungkin zaman ketika gereja sudah diterima, mempunyai banyak cabang misalnya, seperti Yohanes. Itu dia disuruh untuk mengirimkan pada 7 jemaat. Berarti itu adalah jemaat di luar dari tanah suci Israel. Ya, 7 jemaat di Asia Kecil itu. Berarti di situ kerajaan Tuhan, itu kerajaan Allah, itu juga benar-benar terjadi. Dan pada saat itu, pembuangan Rasul Yohanes ke Pulau Patmos, dia melihat satu wahyu yang besar. Nah, itu juga bisa diartikan sebagai datangnya kerajaan Allah. Jadi datangnya kerajaan Allah itu jangan diartikan sebagai tafsir dari kaum premilenialisme yang nanti itu bermakna 1000 tahun damai. Kan kejauhan. Ya. Karena manusia itu adalah makhluk yang mortal, tidak akan ada yang melebihi hidup lebih dari 1000 tahun. Kalau zaman dahulu ada Metusyalah, ya. Tapi sekarang nggak ada orang yang hidup sepanjang hidupnya Metusyalah, nggak ada lagi. Gitu. Apalagi umur 100 tahun itu sudah terlalu tua, nggak mungkin. Nah, itu bisa diartikan sebagai Tuhan Roh Kudus, bisa diartikan sebagai terbukanya Injil Kristus pada gereja-gereja di luar Israel yang ditandai dengan wahyu yang diterima oleh Yohanes. Ya. Maaf Bu, mungkinkah Yesus itu menyatakan itu untuk dirinya sendiri, manusia? Dirinya sendiri? Yang akan, ya, sebagai anak manusia pada waktu itu. Ya mungkin itu boleh menjadi tafsir, tapi sepertinya bukan merujuk kepada Yesus, ya. Oke, baik Bu. Terima kasih. Satu lagi Bu, boleh tanya Bu? Oke, silakan. Pak Didi. Ya, apa namanya? Kan Tuhan Yesus, momen-momen Tuhan Yesus itu apa? Momen-momen penting Tuhan Yesus itu seperti kelahiran, itu tepat pada hari raya Hanukkah. Kemudian kematian itu pas apa? Menjelang Paskah, dan kemudian bangkitnya itu pada hari raya Buah Sulung ya Bu ya. Mungkin Omer itu ya Bu ya. Nah, mungkin setelah Buah Sulung. Ya, ya, terus? Mungkin kenaikan Tuhan Yesus saja yang mungkin yang nggak ada. Tapi ada angka 40. Maksudnya nggak ada. Ya, ada angka. Nah, apakah kedatangan Tuhan Yesus itu juga yang kedua kali ini? Apakah itu juga nanti ya? Nantinya ada hitungannya. Momen-momen itu juga ya, gitu ya. Oke. Nah, apakah seperti itu? Kalau seperti itu, apakah Ibu mungkin bisa jadi di momen apa? Ya, bisa. Ya. Saya dulu tanya itu. Kan saya dulu udah tanya itu, Bu. Oke. Momen mungkin, ya. Momen misalnya ada kelipatan 40. Mungkin juga terjadi pada hari Minggu, sebagaimana hari kebangkitannya. Mungkin. Ya. Tapi kapan? 40 keberapa? Ya, minggu yang keberapa, ya misalnya,
Ya. Atau misalnya pada tanggal yang sama 14 Nisan. 14 Nisan tahun berapa? Itu yang kita tidak bisa menentukan, ya. Nanti kita akan tahu pada harinya. Kalau Anda prediksi, ya, nanti 14 Nisan loh ya, 5 tahun ke depan misalnya. Saya sebagai orang yang dinabikan, saya bicara begitu. Nanti pasti saya malu. Karena apa? Pasti meleset. Karena tidak ada orang yang tahu. Ya. Seandainya pun, ya, kita merasa hari ini, saat-saat ini adalah akhir zaman, ya nggak apa-apa. Persiapkan diri Anda untuk menyongsong akhir zaman itu. Anda sebagai jemaat yang siap untuk diangkat oleh Tuhan, entah memang zamannya berakhir, entah memang umur Anda yang nyampe, gitu kan? Ya, kita selalu bersiap-siap untuk diangkat Tuhan sebagai mempelainya untuk menuju Yerusalem baru. Ya. Oke, kita lanjut. 666. Nah, biasa nih, 666 selalu menjadi satu rujukan dan menjadi gosip yang tak bertepi. Terus ada, sampai ada corona. Nah, corona itu ada 6 huruf. Ya. 6 huruf menurut gematria angka Latin, C-nya itu 3, O-nya 15, terus kemudian semua dijumlahkan menjadi 66. Ya. Terus corona sendiri itu 6 angka. Ya. Nah, terus terjadi satu isu bahwa Bill Gates itu menciptakan vaksin antivirus corona. Ya, ya memang ya ada banyak prediksi bahwa virus ini adalah virus buatan, jadi bioteknologi. Ya. Yang bikin virus, yang bikin antivirus. Nah, itu prediksinya. Maybe, ya, karena teknologi manusia, ilmu pengetahuan manusia itu memang luar biasa sekali. Tapi apakah corona itu adalah simbol dari 666 dan hari ini kita ada di akhir zaman. Ya. Terjemahan angka Latin untuk 666 itu memang 666, ya, angka Latin. Baik itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, 666. Tapi apakah 666 ini, ya, ada dalam bahasa asli Alkitab yang dimana dahulu Rasul Yohanes menulis dalam ilham ilahi? Enggak, ya. Rasul Yohanes menulisnya apa? Ki, si, stigma. Ya. Jadi apakah ada huruf triple di sini? Tidak. Tidak ada. Ya. Jadi reka-rekaan ini apakah cocok dengan Alkitab? Tidak cocok. Ya. Nah, ini adalah tulisan dari Rasul Yohanes. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan itu. Karena bilangan itu ialah bilangan seorang manusia. Yang bilangannya 600, ya, 600. Terus kemudian 60, 600 itu ki. Ya. Terus kemudian 60 si. Kemudian 6 stigma. Jadi tidak ada angka triple. Tulisannya asli Rasul Yohanes yang ditulis dalam ilham Roh Kudus. Jadi kalau orang masih main-main di sini, pastilah apa? Otak-atik kartu. Ya. Ki, si, stigma. Jadi jangan pusing lagi dengan angka 666 triple C. Nggak usah pusing. Terus lihat nomor mobil orang nulis 666, bingung. Wah, itu antikristus itu. Terus dapat nomor antrian 666, takut.
Kita jadi horor dengan 666. Tapi sebenarnya kita harus melihat bahwa walaupun Alkitab bahasa asli ditulis dalam bahasa Yunani, ya bahasa Yunani, tetapi Anda harus melihat bahwa ya Rasul Yohanes itu adalah seorang Yahudi. Dia seorang Yahudi yang pikirannya itu sangat Semitik. Maka kalau dia mengatakan nomor dari bilangan itu, binatang itu adalah 666. Dia pasti bicara apa? Dia pasti bicara tentang ilmu gematria yang memang dipahami oleh orang Yahudi. Jadi ilmu gematria yang dipahami oleh orang Yahudi. Bukan yang dipahami oleh bule Amerika. Bukan yang dipahami oleh teolog Indonesia. Tetapi harus dipahami oleh orang Yahudi. Karena Rasul Yohanes orang Yahudi. Dan jangan membaca Alkitab dalam mindset kita hari ini yang berada pada abad 21. Abad 20 atau abad 21. Ya. Angka 666 itu pada waktu itu, pada zaman itu, kerajaan Romawi itu dipimpin seorang kaisar yang namanya Kaisar Nero. Nah, Kaisar Nero dalam bahasa Ibrani itu adalah Neron Kesar. Kenapa kok Nero jadi Neron? Ya. Kenapa bukan Nero, Neron? Karena ini pengaruh dari bahasa Aramaik, Neron. Nero jadi Neron. Kesar, kaisar. Ya, Neron Kesar. Nah, kalau Anda memasukkan wawasan Ibrani dalam ilmu gematrianya orang Ibrani, berarti di sini Rasul Yohanes orang Yahudi itu dia sedang memberikan satu kode. Kepada siapa kodenya? Kepada jemaat yang digembalakannya, ya, kepada murid-muridnya, ya, yang dimana penguasa kala itu adalah Kaisar Nero, Neron Kesar. Ya, dan dia memusuhi gereja Kristus. Maka dia adalah antikris dalam konteks tulisan Rasul Yohanes. Nah, kalau Anda hitung dari ilmu gematrianya orang Yahudi, ya, Nun, ya, angkanya nilainya 5, Resh nilainya 200, Vav 6, Nun 50, Kof 100, Samek 60, Resh 200, totalnya betul 666. Jadi konteks membaca bagi pembacanya. Jadi kan ada 7 jemaat yang sedang dikirimi surat penggembalaan oleh Rasul Yohanes yang diperintahkan oleh Tuhan untuk menulis wahyunya kepada 7 jemaat ini adalah jemaat yang real kala itu. Maka tulisan Rasul Yohanes pastilah dapat dipahami oleh pembacanya kala itu. Jadi ini bukan teka-teki yang baru 2000 tahun kemudian baru dapat dipecahkan. Bukan. Ya. Kitab Wahyu itu bahasa Inggrisnya apa? Revelation. Penyingkapan. Kalau kitab itu adalah penyingkapan, maka dia bukan teka-teki. Walaupun Rasul Yohanes menuliskan satu lambang-lambang, tapi dia bukan teka-teki. Kenapa dia harus menuliskan lambang seperti ini? Karena kalau Anda melihat secara keseluruhan kitab Wahyu, ya, kitab Wahyu itu adalah satu kitab yang anti terhadap Emporium Roma. Nah, kalau di situ ada dituliskan 7 gunung, itu merujuk kepada Roma. Tapi, ya, bagi teolog-teolog sekarang penganut premilenialisme itu utamanya, itu merujuk, oh itu pasti Vatikan. Nah, ada nilai-nilai anti gereja Katolik Roma yang disuntikkan pada penafsiran-penafsiran mereka. Padahal ini bukan. Ya.
konteks yang dibicarakan Rasul Yohanes itu dipahami oleh pembacanya kala itu. Ini bukan teka-teki. Bukan lantas orang-orang Kristen Amerika menerjemahkan ini adalah chip. Nah, masa ini baru dipahami 2000 tahun kemudian? Enggak. Ini kitab Revelation, penyingkapan, bukan teka-teki. Walaupun ada lambang. Rasul Yohanes sedang bicara tentang seorang penguasa yang anti terhadap Kristus. Dan merujuk penguasa itu adalah binatang. Nilainya adalah berapa? 666. Memang ya, Alkitab itu bisa diterapkan kala itu, juga bisa diterapkan sekarang. Mungkin nanti ketika pada akhir zaman nanti ada penguasa, bicara tentang penguasa, mungkin ada yang nilainya persis 666. Tapi kapan? Kita tidak tahu. Ya. Tetapi konteks kala itu, Rasul Yohanes bicara tentang Kaisar Nero, Neron Kaisar. Ya. Nah, terhadap gosip dari medsos tadi, ya, jelas tidak alkitabiah, tidak seperti yang dibicarakan di Alkitab. Alkitab bicara tentang penguasa, orang yang berkuasa yang nilainya dari namanya itu adalah 666. Nah, ini kok ditujukan ke corona. Ini kan seru-seruan aja, jadi gosip aja. Jadi kalau terima gini ya sudah terima itu sebagai gosip. Tapi bukan kebenaran. Kebenaran Kristus adalah seperti yang ditulis di Alkitab. Ya. Nah, ada juga ya 666. Nah, seperti tadi ya. Stigma, bukan 666. Nah, ini Google Chrome juga difitnah sebagai 666. Karena ada apa nih? Ini kan 6. Ya. Ini 6 lagi. Ini 6 lagi. Gitu kan. Google Chrome jadi 666 gitu kan. Nah, ini kan orang suka utak-atik kartu aja lagi. Nggak usah pusing. Tetapi, ya kenapa 6? Nah, kenapa 6? Kenapa Rasul Yohanes kok menemukan kata 6? Nah, kata 6 itu berhubungan dengan manusia. Karena manusia diciptakan pada hari ke-6. Maka kekuasaan manusia itu berhubungan dengan 6. Nah, ada satu peristiwa yang dimana seorang raja yang sangat berhikmat ini juga pernah jatuh. Karena dia tergoda oleh perempuan-perempuan yang menjadi istri-istrinya. Dan istri-istrinya ini ada banyak yang bukan orang Israel dan membawa sang raja ini jauh dari Allah. Dia adalah Salomo. Nah, pada zaman keemasannya itu, ya, zaman keemasannya itu sekaligus menjadi zaman kejatuhannya, ya, yang dimana dia tergoda oleh istri-istrinya yang penyembah-penyembah bukan Allah Israel. Nah, penghasilan Salomo kala itu dalam 1 tahun itu mempunyai emas sebesar 666 talenta. Wah, ini adalah suatu penghasilan yang sangat besar sekali, belum lagi yang lain. Nah, kenapa 666? Nah, 6 itu adalah angka manusia. Nah, ini mungkin juga merujuk kepada satu kekuasaan dari manusia, kekuasaan dari Salomo pada zaman keemasannya, kekuasaan dia sebagai manusia. Nah, Daniel 3 ayat 1 bicara tentang kekuasaan dari Nebukadnezar. Ya, sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta, lebarnya 6 hasta. Ada konsep 66 juga. Nah, dan kemudian pada Wahyu 13:18, yang penting di sini hikmat bicara tentang 6. Kenapa 6? Nah, 6 itu berhubungan dengan kekuasaan manusia. Tapi tetap ya, apakah 666? Belum tentu karena Alkitab bahasa asli tidak menulis triple. Ya, tetapi stigma.
Nah, kenapa 6? Nah, karena pada hari ke-6 itu Allah memberkati manusia untuk apa? Beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut. Taklukkan dan berkuasa. Jadi angka 6, angka manusia, merujuk kepada kekuasaan manusia. Ya. Jadi ini juga bisa diterima, ya, walaupun tidak selalu dikatakan sebagai 666, ya, angka 6 tadi. Nah, baik, nah sekarang 6. Kenapa corona itu 6 huruf? Mungkin juga ini bisa diartikan dalam kekuasaan manusia dalam ilmu bioteknologi, ya, sehingga bioteknologi itu menjadi satu bioweapon. Ya. Mungkin corona itu memang invented, jadi bikinan manusia untuk menyerang satu ras tertentu yang kemudian oleh si penciptanya itu tidak terkontrol sehingga bermutasi. Yang awalnya itu hanya mengenai orang-orang Asia, kemudian segala macam ras juga kena, ya. Yang bule kena, yang Afro-Amerikan kena. Nah, dua negara ini, ya, menjadi berseteru, ya. Yang Amerika menuduh bahwa ini bikinan China, ya. Kemudian ada juga tuduhan ini bikinan Amerika untuk menyerang China, ya. Kita tunggu saja, ya. Mana yang benar, ya. Tapi dua negara ini menjadi satu seteru gara-gara corona. Ya. Tetapi yang China ini banyak membantu dengan peralatan medis, juga orang-orangnya dikirim ke negara-negara sahabat, juga termasuk Indonesia menerima banyak bantuan-bantuan, jadi alat-alat rapid test, juga APD itu juga dari China, itu banyak sekali membantu negara-negara sahabat yang juga terdampak oleh virus ini. Nah, ada satu lagi yang menarik, ya. Ada yang pernah mendengar, ternyata ada Alkitab yang nulis, ada naskah yang nulis bahwa itu bukan 666, tapi 616. Ada yang pernah dengar? Enggak ada, Bu. Belum ada. Belum pernah. Baru sekarang dengarnya, Bu. Ya. Jadi belum ada berita. Bukan 66 itu, tapi 616. Ya. Ternyata memang ada, ya. Salinan naskah bahasa asli yang menulis bukan 666 tapi 616. Wow. Ya. Kenapa kok 616? Ya. Ternyata muaranya sama, ya. Yaitu ada ditemukan dalam satu papirus 115, ya, dalam Byzantine text untuk Wahyu 13:18 itu nulisnya 600, ya. Kemudian 10, kemudian 6. Ya, 616, ya. Jadi di sini 616, ya. Ki iota stigma di sini, ya. Nah, angka aksara stigma dalam aksara yang kuno itu seperti huruf C, ya, stigma C. Jadi ki iota stigma 616 ada dalam satu salinan bahasa asli. Wah. Tapi kenapa Alkitab hari ini semuanya nulis 666 bukan 616? Padahal di sini ditulis loh 616. Kira-kira jawabannya gimana? Ya. Jadi sebelum masuk ke situ, bayangkan Anda dan saya ini adalah seorang peneliti Alkitab. Ya. Salinan bahasa asli Alkitab itu ada untuk Perjanjian Baru itu ada 5.000. Ya. Terus kemudian menjadi
sekitar 24.000 salinan atau terjemahan naskah kuno. Dan kira-kira seperti ini. Anda mempunyai naskah ada sekian ribu, itu menulis 666. Kemudian Anda menemukan satu salinan yang lain, kira-kira cuma 5 salinan, itu nulis 616. Sebagai seorang peneliti Alkitab, ya nggak usah banyak-banyak deh, ya 10 Anda menemukan salinan 666. Kemudian Anda menemukan satu yang nulis 616. Mana yang Anda pilih? Yang 10, 600. Anda pilih yang 10 kan? Ya. 10. Seperti ini juga. Jadi namanya salinan itu kan salinan tangan. Nah, kenapa 666 ini ada yang merubahnya menjadi 616? Nah, perubahan antara 666 ke 616 ini adalah satu pemikiran logis, ya, logis terhadap nama dari Kaisar Nero. Nah, orang Yahudi itu bilangnya kan Neron Kesar. Ya. Padahal Nero, kok jadi Neron? Nah, mungkin si penyalin ini, ya, mungkin si penyalin ini berpikir mestinya bukan Neron deh. Nero, kok Neron sih? Padahal Nero menjadi Neron itu adalah perubahan yang khas Aramaik, ya. Akhiran nun itu khas Aramaik, ya. Neron Kesar, ya. Nero Kesar. Jadi kalau seandainya Anda buang nun di tengah ini, ya. Kalau nun ya. Resh Faf nun of Samek Resh. Ini kan 666. Tapi si penyalin tadi itu berpikir bukan Neron tapi Nero. Maka dia membuang nun di tengah. Kalau nun di tengah ini dibuang berarti mengurangi angka 50. Jadinya berapa? 666 dikurangi 50 berapa? 616. 616. Jadi pada penyalinan kuno, orang-orang kuno itu sama-sama berpikir bahwa angka itu adalah merujuk kepada siapa? Kaisar Nero. Hanya saja apa? Hanya saja apa? Dibuang kode. Di code-nya itu dengan membuang nunnya ini. Jadi paham di sini kenapa ada 616 di samping 666. Jadi ki iota stigma dalam salinan papirus 115. Ya. Paham? Tetapi ini karena ini minor sekali, ya. Seperti tadi kalau saya punya salinan naskah 10 bilang 666, ketemu satu naskah nulis 616, saya pilih yang mana? Saya akan pilih yang mayoritas. 10. Seperti itu. Nah, kenapa ini sampai jadi 616? Kita sudah dapat memahami, ya, Neron Kesar menjadi Nero Kesar. Nunnya dibuang menjadi 616. Paham di sini? Jadi kalau ada pertanyaan bukan 666, tapi 616, enggak masalah. Karena itu akan merujuk kepada orang yang sama, yaitu Kaisar Nero. Ya. Paham? Nah, jadi apa yang menjadi nilai dari yang dituliskan di Alkitab mengenai 666? Orang yang melawan Allah, suatu kekuasaan yang anti terhadap Allah. Ya. Anda akan bertemu dengan siapa saja. Ya. Kalau waktu itu Anda bertemu Kaisar Nero, ya, selanjutnya Anda akan ketemu dengan siapa? Kaisar Hadrian yang juga melawan Tuhan. Nah,
Kemudian di zaman setelahnya, orang-orang Yahudi ketemu siapa? Ketemu Hitler, ketemu Stalin. Nah, orang-orang yang di Irak sana, ya, yang di Niniwe atau di Syria sana takut sama siapa? Takut sama Abu Bakar al-Baghdadi, ya, ISIS. Ya. Anda ketemu orang-orang semacam ini di setiap zaman. Ya. Tapi apakah itu adalah akhir zaman? Kita tidak tahu. Ya. Nah, transkrip dari Papirus 115 tadi itu di transkripnya, ya, ki si stigma di sini ini adalah atau, ya, ki iota stigma. Ya. Kenapa di sini ditulis atau? Karena baik ki si stigma 666 maupun, ya, ki iota stigma, dua-duanya merujuk kepada siapa? Orang yang sama. Nero. Ya. Jadi nggak masalah kalau ada perbedaan-perbedaan. Nah, sekarang. Halo, Bu. Ya, silakan. Ya, Bu, ini masih menyangkut 666, tapi dari sisi teknologi, ya. Saya ada baca, nama saya Arnold. Saya ada baca ID 2020 yang menyatakan bahwa teknologi yang disiapkan oleh Bill Gates itu merujuk ke 5G, ya. 5G yang sekarang kan sedang akan diluncurkan semua itu, baik lewat handphone, peralatan elektronik, dan lain sebagainya. Lalu menurut bacaan yang saya baca itu, bahwa nanti akan diciptakan satu vaksin yang akan diberikan ke manusia. Digital ya, paspor. Iya, vaksin ini yang kemudian katanya akan membaca semua data-data manusia gitu, baik, semuanya. Ya. Kita akan bahas itu habis ini, ya. Ya, apakah itu akan merujuk ke yang 666 ini? Karena kan, tambahan lagi, Bu. Iya, oke. Ya, sorry, ya, Bu, belum selesai dikit, Pak. Menambahkan aja, kurang lebih sama. Ya, silakan. Ya, maksudnya saya cuma mau menanyakan apakah ini yang di Alkitab ditulis akan diberikan tanda di dahi atau di tangan gitu. Baik, nanti kita akan belajar itu juga. Iya, makasih, Bu. Ya. Bu, ya. Bu, menambahkan aja, kurang lebih sama. Menambahkan menurut pandangan Ibu, sekarang juga kan yang viral itu tentang kode 060606 yang akan nanti mungkin menjadi microchip dari Bill Gates. Capek deh. Ini apakah kebetulan aja dengan angka di Wahyu yang diterjemahkan, artinya kita tidak lihat Ibraninya, ya, bahasa Indonesianya 6666. Apakah ini kebetulan saja atau bagaimana menurut Ibu? Oke, baik, ya. Karena kan secara ya manusia aja logika kan muncul itu. Apakah ini kebetulan saja? Baik. Terima kasih. Ya, kita akan belajar tentang itu. Dan jangan terlalu horor dengan 666, ya. Jangan dengerin itu pengkhotbah yang aneh-aneh itu, ya. Bentar, Bu. Kita boleh tanya nggak, Bu? Bentar, Bu. Boleh tanya, Bu? Ya. Nathan, Bu. Mau tanya terkait Nero tadi, Bu. Itu kan yang 666 itu dikaitkan dengan Nero. Nah, pertanyaan saya sebetulnya sejak kapan Nero itu angka 666 itu dikaitkan dengan Nero? Apakah ada tulisan-tulisan sumber-sumber setelah kita itu gitu, Bu? Ya. 666, ya. Rujukan 666 itu adalah satu ilmu yang sudah dikuasai oleh orang Yahudi, ilmu yang sangat Yahudi, namanya ilmu gematria. Makanya saya tunjukkan ini Bapak tadi, ya. Ini. Jadi setiap aksara Yahudi, itu aksara Ibrani, itu memiliki angka, memiliki nilai. Nah, ilmu itu namanya ilmu gematria. Nah, nama dari Kaisar Nero dalam ucapan orang Yahudi kala itu adalah Neron Kesar. Nah, Alkitab Kitab Wahyu itu adalah kitab yang mengkritisi kerajaan Romawi, termasuk 7 gunung. Itu merujuk kepada Romawi yang oleh pengkhotbah saat ini itu ditujukan kepada Vatikan gitu kan. Itu kan jadi
anti Katolik Roma, jadi nggak begitu, nggak boleh ya. Ini Rasul Yohanes bicara mengenai kekuasaan Romawi dan dia menulis nama itu dengan kode. Nah, kenapa Rasul Yohanes itu menulis dengan kode? Kenapa harus kode? Ini kalau kita bandingkan dengan hari ini, suatu inisial ini atau suatu kode ini untuk menghindari bahwa ini akan terbaca oleh orang-orang Romawi yang pro dengan Nero. Ya. Kalau enggak nanti kalau zaman ini dia kena undang-undang ITE gitu kira-kira. Jadi ini adalah kitab untuk gereja, bukan kitab untuk orang lain. Dan Rasul Yohanes itu memberikan satu wejangan-wejangan atau warning-warning, kalian jangan mengikuti Allah yang lain selain Allah Israel. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk pada pemahaman dari 666 itu. Tunggu Pak ya. Tanda di dahi dan tanda di tangan. Ya. Ini yang biasanya ditakuti oleh gereja-gereja, oleh pengkhotbah tentang akhir zaman yang menciptakan ketakutan terhadap akhir zaman. Seharusnya kita nggak perlu takut akhir zaman. Kalau ada akhir zaman kan bagus, cepat ketemu Yesus gitu kan. Betul. Aman. Betul. Ya, kalau Anda bersiap untuk mencapai Yerusalem baru, kan tambah senang. Ya, bukannya ketakutan. Ya. Apakah tanda di dahi dan di tangan itu adalah microchip? Udah deh, basi deh. Isu tentang microchip itu basi, sudah kuno, sudah kadaluarsa. Ya. Yang khotbah-khotbah tentang microchip, yang suka ngirim broadcast tentang microchip itu udah kuno, kadaluarsa. Malu deh kalau Anda masih mengirimkan broadcast mengenai microchip ini ya. Anda harus memahami kitab Wahyu ini dalam wawasan Ibrani, bukan penafsirannya orang teolog-teolog Amerika yang menciptakan film-film filmnya biasanya The Omen, apalagi Left Behind gitu kan, film-film Hollywood itu. Anda harus memahami tulisan dari Rasul Yohanes ini menurut mindsetnya orang Yahudi kala itu, yaitu bicara mengenai apa? Doanya orang Yahudi, tefillah. Ya. Ketika orang Yahudi itu berdoa, mereka menggunakan tefilin. Ya. Tefilin orang Yahudi itu ditaruh di mana? Tefilin shel rosh, tefilin shel yad. Ya. Tefilin shel rosh, tanda di dahi, ya. Tefilin shel yad. Ya, Anda lihat di sini. Ini adalah pemahaman Yahudi. Jadi bukan microchip, kejauhan. Masa tulisan Rasul Yohanes 2000 tahun yang lalu baru dipecahkan 2000 tahun kemudian gara-gara teolog Amerika? Mereka sok tahu banget gitu ya. Mereka tidak membaca Alkitab melalui pandangan dari Rasul Yohanes yang Yahudi. Orang Yahudi berdoa dengan apa? Tefilin shel rosh. Tefilin shel yad. Jadi ini bicara microchip? No. Ya, sangat bukan. Ya. Jadi itu pengkhotbah, broadcast hendaknya menghentikan itu. Hendaknya itu malu, ya. Tidak bicara tentang microchip. Ya. Kenapa orang Yahudi itu menggunakan tefilin shel rosh dan tefilin shel yad? Ini adalah tanda dari apa? Tanda dari orang-orang Yahudi yang saleh, yang menyembah Allah Israel. Ya. Pengamalan dari penggunaan ini dari mana? Yaitu pada Ulangan 6 ayat 4 sampai 8. Ya. Dimulai dari apa? Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ya. Kemudian ayat 6, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang pada anak-anakmu, menjadi satu doktrin, ya. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang berjalan, apabila engkau berbaring. Ya, perhatikan ayat 8. Haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan menjadi lambang pada dahimu. Ya, jadi Shema Israel. Ya, terus di sini ada tulisan huruf Shin, El Shaddai, dari kata Shaddai, ya, itu menjadi tanda dari orang Yahudi yang saleh, yang menyembah Allah Israel. Ada di dahi dan di tangan apa ini? Tangan kanan apa kiri? Kiri. Tangan kiri. Ya, jadi yang dimaksud Rasul Yohanes itu adalah suatu kesalehan, kepatuhan kepada satu otoritas. Kamu harus tetap patuh pada otoritas Allah Israel. Bukan patuh pada otoritas kekuatan yang lain. Karena Kaisar Romawi itu juga dianggap sebagai dewa. Jangan kamu menyembah kaisar itu. Jangan kamu menyembah binatang itu. Ya. Dan diulangi ya, sebelumnya ya, Keluaran 13 ayat 16 ya. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang pada dahimu. Jadi lambang di dahi ya. Sebenarnya ini adalah satu pengejawantahan yang terlalu harfiah ya. Kenapa kok lambang di dahi? Maksudnya apa? Supaya pikiranmu seluruhnya itu tetap kepada Allah Israel. Kenapa ada lambang di tangan? Ya, supaya segala perbuatanmu itu merujuk kepada Allah Israel. Ada tanda di tangan. Kenapa tangan kiri? Karena orang Yahudi itu kalau mereka itu membopong gulungan Torah itu menggunakan tangan kiri. Mengapa tangan kiri? Karena di sebelah kiri ini letak jantung kita. Jadi Torah itu sebagai sumber dari kehidupan kita. Jadi orang Yahudi bicara tentang itu. Kenapa ada di tangan kiri? Nah, kemudian Rasul Yohanes itu merujuk pada satu different order. Tanda di dahi, ya berarti mindsetnya kamu sudah bukan kepada Allah Israel, kepada binatang itu, dan tangan di kanan. Kenapa tangan kanan? Karena itu different order, berarti kamu menyembah ilah yang lain selain Yesus Kristus, selain Allah Israel. Nah, sebenarnya pada zaman Yesus dulu, ya Tuhan Yesus pernah mengkritisi penggunaan dari tefilin ini, ya. Nah, kata tefilin ini di Alkitab bahasa Indonesia itu ditulis dengan patam, ya. Jadi patam itu tanda ini yang kotak ini patam, ya. Nah, talinya itu ada tali sembayang, ya. Patam di sini. Nah, Tuhan Yesus tidak setuju dengan penggunaan tefilin yang menyolok. Kenapa mereka menggunakan tali sembayang gede-gede sepanjang ini dan patam yang gede di dahi? Kenapa? Supaya terlihat kesalehan mereka. Dan Tuhan tidak melihat itu. Tidak penting kamu itu pakai tanda di dahi dan di tangan pakai patam segala. Aku tahu kok hatimu. Kata Tuhan Yesus seperti itu. Ya, Tuhan Yesus mengkritisi penggunaan patam ini pada Matius 23 ayat 5. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang, tefilin, yang lebar dengan jumlah yang panjang. Ya, pakai tali di sini. Nah, phylakteria. Nah, ini bahasa asli Yunaninya, dan dalam bahasa Ibraninya diterjemahkan dengan tephileihem. Jadi berarti tefilin dari mereka.
Jadi tefilin, tanda di dahi dan tanda di tangan kiri. Nah, kitab Wahyu itu menuliskan satu tanda, ya, ada di dahi dan di tangan kanan. Berarti apa? Different order. Berarti ini adalah satu tanda kesalehan yang berbeda. Jadi bicara tentang chip yang baru bisa dipecahkan 2000 tahun kemudian setelah zamannya Rasul Yohanes, seluruh orang Kristen dalam 2 milenium nggak ngerti. Sempit sekali kalau diartikan seperti itu. Ya. Tulisan Rasul Yohanes bukan teka-teki, walaupun menggunakan lambang-lambang. Karena itu adalah revelation. Revelation itu apa? Penyingkapan. Penyingkapan bukan teka-teki yang baru dipecahkan oleh teolog dari Amerika 2000 tahun kemudian dengan isu microchip tadi, bukan, ya. Microchip seperti ini ditaruh di tangan, ditaruh di dahi, ya. Ini adalah satu teknologi yang sudah sebentar lagi itu kadaluarsa. Ya, mungkin masih dipakai tapi sudah kadaluarsa. Repot-repot amat pakai masang-masang chip di tangan. Gile apa? Ya. Sebelum itu, ya, isu 666 itu juga dilontarkan oleh penginjil-penginjil Amerika, ya. Itu dengan barcode, ya. Kira-kira tahun 80-an. Anda yang seumur dengan saya, waktu itu juga dihebohkan dengan barcode, ya. Karena barcode itu ada garis yang panjang, ya. Di satu panjang, tengah panjang, sebelah kiri panjang, jadi itu adalah 6, jadi itu 666. Nah, apakah itu memang angka dari antikris? Isu ini sejak tahun kapan? Apakah bicara tentang antikris? Mana orangnya? Sekarang semua supermarket ada barcode-nya kayak gini. Nah, sekarang malah yang begini sudah kuno. Nanti apa? QR code, ya. Gereja-gereja kan juga pakai QR code. Ayo coba itu bilang itu 666. Wah. Berarti gereja sudah pendukung antikris, Bu. Jadi itu isu-isu kosong saja, ya. Isu-isu kosong, bukan, tidak bicara tentang antikris. Microchip ditaruh di tangan, gile. Bodoh banget. Ngapain pakai microchip? Sekarang nggak perlu microchip. Teknologi ini sudah kuno, ya. Nah, isu 666 itu memang kebanyakan dari buku-buku dari teolog-teolog Amerika itu sejak mulai tahun 70 itu sudah ada buku-bukunya, ya. 70, 74, ya, tahun 80-an, tahun 90-an, terus sampai hari ini didengung-dengungkan 6666, 666 yang padahal Alkitab bahasa asli nggak nulis triple kan, ya. Terus kemudian apa? Isu microchip. Terus kemudian Obama bikin kebijaksanaan kesehatan dibilang itu microchip. Jadi Obama adalah antikris. Obamanya sekarang sudah turun, terus mau rujuk siapa lagi? Bill Gates, ya. Nah, jadi dikatakan begini. Wahyu 13 ayat 16. Ia menyebabkan sehingga semua orang kecil besar kaya miskin diberi tanda pada tangannya, pada dahinya, pada tangan kanan. Ya, pada masa itu ada kekuasaan yang luar biasa yang menyuruh orang-orang saleh untuk berbalik dari menyembah Allah Israel untuk berbalik kepada Kaisar Nero ini, ya, diberi tanda tangan kanannya dan pada dahinya. Padahal orang Yahudi, tanda kesalahan mereka ada di dahi dan di tangan. Di tangan apa? Di tangan kiri. Dan di sini bicara mengenai different order. 666 bicara konteks kala itu adalah Kaisar Nero. Nah, sekarang kitab yang sama itu juga bicara mengenai tanda. Yang pertama, ya, jadi kalau Anda membaca itu jangan dicuplik, cuma dicari 6-6-nya aja, gitu kan. Anda harus membaca secara keseluruhan.
Anda harus membaca dahulu pada Wahyu 14 ayat 1. Yaitu apa? Bicara mengenai mark of the Lamb. Ya. Aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya. Nama siapa? Anak domba. Dan nama bapaknya. Nah, kalau bicara mengenai ada tanda di dahi, dan mereka adalah penyembah Allah Israel, jadi tanda ini adalah tanda fisik atau bukan? Bukan, Bu. Tidak bicara tentang tanda fisik. Jadi Roh penyembah Kudus. Allah yang benar, itu sudah ditandai oleh Tuhan. Ini adalah umatku. Mereka punya tanda di dahinya, mark of the Lamb. Dan tanda dari nama Bapa. Nah, setelah itu Rasul Yohanes bicara mengenai tanda yang lain. Mark of the beast. Jadi penyembah ilah yang lain. Nah, kepada penyembah yang lain, ya, ilah yang lain ini diberi tanda juga. Ditandai, tuh mereka bukan penyembahku, mereka bukan umatku. Ada di dahinya mereka menyembah ilah yang lain. Ada di tangannya. Kenapa bicara tentang tangan? Itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang melayani dari binatang itu. Apakah ini bicara tentang fisik? Tidak. Tidak. Bicara mindset. Mindsetmu sudah beralih pada penyembahan kepada ilah lain. Wahyu 14 ayat 1 bicara tentang mindsetmu, pikiranmu, hatimu menyembah kepada Tuhan. Kalian diberi tanda. Tanda sebagai umat Allah. Jadi jangan bilang ini adalah nanti ditato di sini. Gila apa? Atau ditaruh chip di sini. Nggak perlu chip sekarang. Chip itu sudah satu teknologi yang kuno. Ya. Jangan lagi broadcast microchip, malu. Karena itu teknologi yang sudah kuno. Kenapa kuno? Karena Jack Ma udah bikin apa? Pembayaran dengan cara apa? Scan wajah. Virtual, Bu, virtual. Virtual. Anda cuma senyum aja. Senyum, konfirmasi itu udah bayar. Dari wajah. Pakai chip di dahi. Kuno banget deh. Kalau masih pikirannya masih microchip itu. Itu teknologi itu selalu berubah. Ya. Yang namanya microchip, itu sekarang saya mau tanya. Coba dompet Anda buka. Ada kredit card? Ada ATM? Itu semuanya ada chipnya itu semua. Apakah Anda dicap menjadi pengikut 666? Kan enggak. Ya. Lama-lama kita zaman dahulu tahun 80-an baru heboh-hebohnya orang kalau pakai kredit card Diners Club gitu, atau American Express gitu ya. Itu waktu itu gereja juga udah heboh. Itu sudah cashless. Nah, ini adalah penyatuan mata uang. Nah, nanti sebentar lagi Antikris datang. Nah, itu juga yang dihebohkan oleh Maurice Cerullo dan kawan-kawan, Jack Hammond dan lain-lain. Tanda bagi para pengikut Antikris ini adalah satu tanda yang terbalik. Berarti Anda, orang-orang, satu tanda dari orang-orang yang berbalik dari arah. Mungkin pada saat itu adalah suatu tanda yang memang terlihat dengan wajah. Ya. Saat ini, orang mengartikannya dengan chip. Tapi sebenarnya chip, microchip, itu sudah suatu teknologi yang kadaluarsa banget. Ya. Itu teologi yang datang dari Kristen Barat, dari Amerika, dengan gorengan akhir zaman, ya Left Behind, terus film-filmnya, The Omen, dan terusnya. Anda lihat di sini, ada seorang inventor yang baru, ya Jack Ma itu memperkenalkan apa? Membayar tidak pakai tanda di wajah, tidak pakai tanda di tangan, tidak pakai microchip, tapi dengan apa?
scan wajah cukup. Ya, ini adalah di mana? Ini di satu restoran cepat saji, ya, fast food. Nah, membayar dengan scan wajah. Kalau Anda konfirmasi, Anda cukup senyum. Kalau Anda senyum, langsung rekening Anda dipotong di situ. Jadi perlu chip nggak? Enggak, ini teknologi yang lebih baru. Mungkin nanti ada lagi yang lebih baru dari ini. Ya. Karena teknologi itu selalu berkembang. Jadi chip itu sudah kadaluarsa, ya. Ngapain mesti dipasang-pasang di tangan? Ngapain mesti pasang-pasang di dahi? Nggak perlu chip kok ini. Ya. Nah, sekarang balik lagi. Isu yang baru terkait dengan COVID-19, ya. Isu COVID-19. Nah, Bill Gates nih mau bikin suatu imunisasi massal tentang COVID-19. Nah, nanti itu akan diberikan satu tanda, satu digital passport atau digital immunity, ya, jadi sertifikat yang digital. Nah, mereka mengartikan itu sebagai tanda di tangan dan tanda di dahi. Belum tentu, karena apa yang diperkenalkan itu adalah suatu digital yang yaitu suatu apps di handphone kita, ya, dari gadget kita yang menuliskan bahwa orang ini sudah mendapatkan satu imunisasi. Nah, orang ini sudah kebal dari imunisasi. Tapi ini pun juga gorengan politisisinya itu masih sangat kental, sehingga kita nggak perlu dengan segera atau kesusu, ya, terburu-buru untuk menyimpulkannya. Kita melihat itu akan melihat semuanya itu dengan hikmat. Nggak usah terlalu terburu-buru. Lihat saja. Lihat dengan hikmat. Apakah ini benar? Ya mungkin saja hari-hari ini adalah hari-hari akhir zaman. Maybe. Ya. Dan makanya kita selalu bersiap-siap, berkemas-kemas untuk menuju pengangkatan. Langit baru, bumi baru. Mungkin Yesus belum datang. Tapi umur kita yang nyampe, umur kita memang pas hari itu harus meninggal, harus dipanggil Tuhan. Kita juga sudah siap. Yesus datang, lebih bagus. Cepetan masuk ke Yerusalem baru. Gitu kan? Dan tidak usah terlalu khawatir dengan hal-hal mengenai microchip atau yang lain, karena teknologi itu berkembang. Microchip sudah kuno, sudah kadaluarsa. Ngapain repot-repot ditaruh di tangan? Ngapain repot-repot pakai di dahi? Ya. Jadi Bu, 666 itu bicara penyembahan ya Bu ya? Bicara mengenai mindset penyembahan. Nah, ya. Jadi bukan letterlock ya, Bu ya? Ya, saya lebih suka mengenai itu. Saya lebih suka bahwa kita sebagai jemaat Kristus mempersiapkan diri, selalu bersiap, kapanpun dipanggil. Entah dipanggil karena kematian kita, entah ketularan COVID-19, entah memang Yesus datang. Segala cara bisa terjadi. Tetapi sebagai umat Tuhan, kita tetap bersiap-siap untuk masuk ke Yerusalem baru. Nggak usah takut. Ya. Jadi penafsiran teolog Barat mengenai 666 itu berbentuk chip itu suatu kesalahan ya Bu ya? Ya bukan kesalahan lagi, udah kuno saya bilang. Kuno, ya. Ya. Jadi Jack Ma aja udah bikin scan wajah. Dia masih ngomong ini apa microchip, udah kuno. Jadi Bu itu suatu masalah arti rohaninya itu penyembahan kepada Allah atau penyembahan kepada iblis gitu Bu ya? Ilah yang lain. Ya. Ilah lain ya. Ya itu saja. Terima kasih Bu. Nggak usah bicara mengenai microchip lagi, udah kuno. Ya. Nggak perlu ngapain repot-repot pasang di sini, sudah ada scan wajah. Ya. Habis ini setelah teknologi yang ini, mungkin ada teknologi yang lain. Ya.
Ya, macam-macam. Kita tidak tahu apakah Yesus datang pada zaman kita atau setelah kita nanti. We don't know. Mungkin Yesus datang besok. Lebih bagus. Berarti ini bicara soal sistem dunia, Bu ya? Ya, jadi bisa saja sesuatu yang terjadi itu kan bukan sesuatu yang baru, sesuatu yang terulang. Apa yang dahulu pernah terjadi, kalau nggak nyembah dari binatang itu, kalian nggak bisa berdagang, kalian tidak bisa membeli, kalian tidak bisa berjualan. Apa yang terjadi pada masa Rasul Yohanes bisa terjadi pada masa kemudian. Kemungkinan si penguasa itu mungkin namanya memang nanti jumlahnya 666. Bisa saja. Anything itu bisa mungkin terjadi. Tapi yang penting di sini, Anda nggak perlu takut untuk membaca kitab Wahyu. Ya, saya sudah mempersiapkan untuk menulis kitab Wahyu, tapi masih sampai pasal 14, nggak selesai-selesai sampai hari ini. Tapi saya ingin kita semua membaca kitab Wahyu dengan wawasan yang terbuka, bukan ketakutan, bukan suatu horor. Karena Wahyu ini adalah satu kitab revelation, penyingkapan, pembuka, bukan teka-teki. Dan seharusnya kitab Wahyu ini dibaca dalam artian ini adalah kitab yang menguatkan. Ini adalah kitab yang menambah iman, bukan menciptakan satu horor, ketakutan untuk menghadapi masa akhir zaman. Sudah, ya. Kita membaca ayat-ayat dalam kitab ini sebagai suatu hiburan bahwa ada Tuhan yang bersama kita. Apabila kita, mindset kita, pikiran kita tetap berpandangan pada Tuhan Yesus, kita mendapatkan mark of the Lamb di dahi kita. Kita menjadi penyembah Allah yang benar, bukan penyembah dari binatang itu. Jangan sampai dahi kita ditandai dengan mindset dari penyembahan kepada ilah yang lain. Ya. Jadi 7 gunung yang dimaksud dalam kitab Wahyu adalah memang kekuatan dari imperium dari Romawi. Ya. Apa implikasinya terhadap masa depan? Mungkin ada kekuatan yang seperti imperium dari Romawi yang akan datang nanti. Tapi siapa sekarang? Kita belum menentukannya. Amerika kah? Rusia kah? China kah? Anything can happen. Ya, tapi belum kelihatan yang mana. Yang mana? Pengejawantahan kembali dari Kaisar Nero untuk masa depan. Kita tidak tahu. Mungkin belum. Ya, tapi yang pasti Rasul Yohanes bicara mengenai real time. Ya, bicara mengenai 7 jemaat ya, yang disuruh Tuhan Yesus untuk menuliskan, Rasul Yohanes menuliskan kepada pesan-pesan kepada 7 jemaat ini. Dan tulisan dari Rasul Yohanes dipahami oleh 7 jemaat ini. Bukan teka-teki yang baru terpecahkan 2000 tahun kemudian. Yang dikemas dengan ala film-film Hollywood, Left Behind. Nah, Left Behind kalau Anda lihat Left Behind itu kan jadi lucu banget. Ya, pilot, ya, seorang pilot yang saleh. Terus tiba-tiba ada rapture. Nah, rapture kemudian pilotnya tiba-tiba hilang karena dia di rapture. Terus tiba-tiba pesawat itu nggak punya pilot. Terjadilah kekacauan yang luar biasa sampai maskapai penerbangan itu nggak boleh ada orang sama-sama Kristen di situ. Nanti tiba-tiba hilang. Jadi harus ada yang agama lain. Ini jadi lucu gitu kan. Bukan seperti itu. Bukan seperti kemasan-kemasan film Hollywood. Bukan seperti kemasan-kemasan teolog-teolog Amerika yang berkhotbah mengenai microchip. Microchip sudah kadaluarsa. Jack Ma sudah bikin scan wajah. Nggak tahu nanti siapa lagi bikin inventor yang baru, yang lebih keren lagi. Kita tidak tahu. Ya.
Yang pasti microchip sudah kadaluarsa. Oke? Baik. Sudah selesai? Ada yang bertanya? Saya mau tanya, Bu. Ya. Kan di kitab Wahyu itu ada ditulis bagi orang nanti yang tidak mempunyai tanda itu tidak bisa berdagang atau tidak bisa menjual dan membeli begitu. Apa maksudnya itu ya, Bu? Ya bisa, ya. Dengan kekuatan dari penguasa itu orang tidak bisa berdagang dan membeli. Ya kecuali yang orang-orang yang ditandai, yang beralih kepercayaan, yang beralih kesetiaan. Nah, hal-hal ini ya belum terlihat sampai hari ini. Ya. Makanya kita harus selalu berhikmat untuk melihat tanda-tanda zaman. Tidak usah khawatir, ya. Barangkali akan segera terjadi, barangkali kita tidak mengalami itu, ya. Tetapi yang pasti kita semua harus bersiap-siap untuk menuju kedatangannya. Entah Tuhan Yesus datang beneran atau umur kita yang nyampai. Ya, cukup ya? Sudah 3 jam. Halo, ya. Ibu. Boleh nanya, Bu? Tanya Bu Rita. Bu, sudah ya? Mungkin nanti Anda bisa email saya aja, ya. Oh iya. Bu, Saudara mau tanya, Bu. Oke, saudara apa, Bu? Saudara apa, Bu? Letra out. Saudara apa, Bu? Nanti diupload di YouTube, Bu. Selamat siang. God bless you. Terima kasih, Bu Rita. Bless you. Diharap diupload ke YouTube, Bu, ya. Tunggu emailnya, Bu Rita. Terima kasih, Bu. Mungkin nanti ada sambungan di sesi 2 ya. Terima kasih Ibu Rita, Tuhan berkati, menjadi pengetahuan. Kapan sesi 2, Bu? Kapan sesi 2?